Halo guys, kembali lagi bersama saya di Sukses Koi. Episode kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik cara beli ikan koi online. Nah guys, di zaman sekarang ini kita tahu banyak sekali jual beli online, termasuk jual beli ikan online. Apalagi di masa COVID-19 ini kita nggak bisa kemana-mana, kita belinya online. Karena itu semakin banyak juga penipu-penipu online. Nah, di episode kali ini saya akan men-share pengalaman pribadi saya ketika saya beli ikan koi online. Oke, kita mulai di tips yang pertama adalah cek histori penjual. Nah, kita punya Instagram, Google, dan Facebook. Kalian bisa cek di situ. Misalkan di Google, kalian ketik kalau misalkan dia pernah menipu, dia bakal muncul tuh komentar-komentar negatif tentang itu. Terus kalian juga bisa cek di Instagram atau Facebook. Di situ kan kalian bisa cek lewat kolom komentarnya, ada yang pernah ditipu atau tidak, terus cara dia membalas komentar-komentar tersebut itu bagaimana. Dan kadang juga ada di grup Facebook tentang koi itu, banyak tuh yang share tentang penipu-penipu gitu-gitu. Nah, yang kedua adalah cek video. Kalau misalkan kita beli online, kan kita milih dari video yang dikirimkan oleh penjual. Kita lihat kelengkapan fisiknya, dari mata, sirip, ekor, itu bagus atau tidak, ada yang cacat atau tidak. Dan kalau bisa, kita minta video lain dari ikan yang akan kita beli itu. Untuk perbandingan warna, kalau misalkan videonya cuma satu, misalkan kita ambil aja contoh warna oranye ya. Kalau misalkan dia sendirian, bisa aja kan penjual edit itu jadi warna merah. Nah, kalau misalkan kita minta video lain dengan ikan-ikan yang lain, kita tahu perbandingan warnanya, dia emang merah atau oranye. Nah, yang ketiga ini adalah cara yang paling ampuh menurut saya pribadi untuk mencegah penipuan, yaitu melakukan video call dengan penjual. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan dia emang real penjual, dia akan dengan senang hati untuk video call ikannya. Dan kita bisa langsung lihat ikannya itu sehat atau tidak, dan benar-benar ada atau tidak. Kalau dia penipu, dia pasti akan nggak mau tuh di video call, karena dia nggak punya ikannya. Dan dia bakal mungkin malah marah-marah ke kita dengan alasan repot lah atau apalah. Nah, yang terakhir ini yang tidak kalah penting dan dia ini penyempurna, yaitu adalah kita menggunakan rekening pihak ketiga atau rekening penjamin. Sistemnya sama kayak Tokopedia kalau misalnya kita belanja di Tokopedia. Jadi kalau misalkan dia penipu, barang tidak sampai di kita, dia tidak akan menerima uangnya. Si penjual ini tidak akan menerima uangnya. Tapi kalau misalkan dia emang real penjual, kita terima barangnya, uang itu akan dicairkan oleh pihak ketiga ke penjual. Nah, selain di Tokopedia, kalian bisa menemukan rekening penjamin di grup-grup WA dan di grup-grup Facebook. Tentunya kalian tetap harus memilah-milah ya, mana yang emang kalian percaya dan mana yang tidak. Nah, selain hal-hal yang tadi sudah kita bahas, ada juga hal-hal tambahan yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, jika harga terlalu murah dengan kualitas bagus, kita kan biasanya punya ekspektasi harga berapa gitu kan. Ternyata dia harganya murah banget. Lah itu kalian perlu diperhatikan, dicek lagi dia benar penjual real atau penipu. Dan yang kedua, penjual terlalu memburu-buru. Memburu-buru dalam arti segera transfer. Jadi nggak wajar gitu loh teman-teman. Kalau misalkan penipu kan biasanya ayo cepet transfer, nanti keburu kedapatan yang lain, alibinya seperti itu. Jadi itu juga kalian harus cek benar-benar. Dan yang terakhir, kalian harus cek perjanjian dengan penjual. Misal ada garansi atau tidak. Kalau misalkan ada, garansinya gimana? Ikan mati diganti uang atau diganti ikan baru. Nah, dalam berjual beli online, kita sebagai pembeli juga harus memiliki etika yang baik.
kita sebagai pembeli harus memberikan kepastian kita jadi beli ikan ini atau tidak. Dan kalau misalkan kita memang jadi membeli ikan itu, kita sebaiknya DP, memberikan DP atau uang muka. Jadi si penjual juga nggak bingung ini orang jadi beli atau enggak. Karena banyak kasus, misalkan si pembeli bilang, "Gan, saya book ikan ini," tapi dia tuh nggak DP. Ketika penjual itu menjual ke orang lain, si pembeli malah marah-marah. Ya sebenarnya itu bukan salah penjualnya juga, karena dia si pembeli nggak DP dulu. Oke guys, sekian tips dan trik dari kami. Walaupun hal tersebut tidak menjamin 100% aman untuk belanja online, namun bisa memperkecil resiko. Tetap berhati-hati dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.